bulan Mei. Ada apa sih di bulan Mei? Ada gerhana, double gerhana ya kan? Gerhana matahari dan gerhana bulan. Seperti biasa, nggak lepas dari contekan gue, ya kan? Kita lihat untuk semua zodiak, pengaruhnya apa sih? Kedua gerhana matahari dan bulan berdasarkan astrologinya dan tarot kalian. Oke? Check it out. Hai Aqua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Mei. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksain untuk sesuai. Cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Aqua, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketuker, jadi sangat mungkin pesannya buat kalian juga. Kalau nggak sesuai, gue saranin nonton ketiganya ya, sun sign, rising sign, dan moon sign ya. Karena setiap orang punya 3 big 3 yang berbeda, oke? Jadi kalian bisa melihat kondisi kalian sendiri. Anyway, untuk kalian yang belum terbiasa nonton Fortune Star 222, gue saranin untuk nonton 12 playlist gue tentang 12 rumah astrologi ya. Isinya ada 12 video singkat-singkat banget yang menjelaskan apa sih 12 rumah astrologi itu, karena bisa sangat membantu kalian untuk paham bagaimana gue baca tarot yang agak berbeda. Oke? Langsung aja dengan Lenormand untuk melihat fokus dan energi kalian di bulan Mei. Apa sih yang terjadi pada Aquarius di bulan Mei? 3 kartu aja. Fokus dan energi. Wah, di bulan Mei. Kompas. Pesan. Ship. Mirip-mirip sama Leo posisi kalian. Under the deck. Magnifying glass. Jantung bacaan kalian matahari. Solar eclipse gerhana matahari di Taurus tanggal 30. Okay. Taurus itu tentang nilai, Taurus itu tentang stabilitas, Taurus itu tentang value system, Taurus itu tentang komitmen, tentang tradisi ya. Juga tentang agrikultur, tentang fisik, materi. Buat kalian itu Taurus ada di, karena Aquarius, gue lagi baca Aquarius rumah pertama ya. Lebih spesifiknya Aquarius rising sign. Nah, Taurus itu ada di rumah 4, home, family, dan tradisi. Ada new beginning di situ ya. Ada harapan-harapan baru di situ. New moon. Tapi North Node di situ, Uranus di situ ya. Matahari di situ, bulan juga di situ tanggal 30. Tralala kan. Anyway. Kartu pertamanya itu ada kompas, arahnya kemana? Ini juga energi Jupiter 2 kali nih keluar di sini. Ya, ini energi Jupiter juga, arahnya kemana? Ya, ini juga bisa jadi Neptune sih. Anyway, Jupiter Neptune ada di Pisces. Yang mana itu ada di rumah kedua kalian, rumah originalnya Taurus juga. Ya, tapi itu ya di Pisces artinya di rumah kedua kalian. What you have, your possession. Ya. Segala hal yang sifatnya materi itu ada di situ, di rumah kedua. Penghasilan, harta benda, your value system ya, bagaimana kalian menilai, menghargai, mengapresiasi, termasuk juga tentang fisik ya, tentang badan kalian. Oke. Arahnya kemana? Bagaimana kalian menghargai itu semua, menilai itu semua. 3, ship, travel, atau ini juga bisa dibilang journey, proses. Dan alam bawah sadar kalian 4. Lagi-lagi 4 itu stabilitas Taurus itu sendiri. Tapi ini Jupiter, energi Jupiter ya, zoom. Planet terbesar kita adalah Jupiter. Jupiter lagi-lagi ada di Pisces.
masih di Pisces. Nanti tanggal 10 dia masuk Aries. Ini kalian mencoba untuk ya, Jupiter di Pisces artinya segala sesuatu yang dimanapun Jupiter itu berada, dia akan ngasih kaca membesar. Ngasih kaca membesar. Arahnya kemana? Neptune juga di situ. Visi kalian bagaimana? Imajinasi kalian bagaimana? Ada terang di situ. Entah itu rumah, home, family, ya, stabilitas yang seperti apa, right? Semua itu dalam proses. Oke. Langsung ke Lucky Tarot. Tarotnya gue, ya kan? Karena untuk supaya masuknya ngeflow gitu, masuk ke bulan Mei, ntar gue akan mengulang sedikit dari akhir bulan April energinya ya. Apa yang Aquarius harus ketahui dengan segala perubahan energi semesta yang ada di bulan Mei ini, apa sih dampaknya dalam segala aspek kehidupan Aquarius? Aquarius ragu-ragu banget ya. Buset. Berasa loh. Rumah pertama, The Hangman. Rumah kedua, The Moon. Rumah ketiga, Temperance. Rumah keempat, The Lovers. Rumah kelima, Death. Rumah keenam, The World. Rumah ketujuh, The Hermit. Rumah kedelapan, Strength. Rumah kesembilan, The Tower. Rumah ke-10, The Wheel of Fortune. Rumah ke-11, High Priestess. Rumah ke-12, The Fool. Under the deck, The Empress. Tanggal 29 April, Pluto retrograde di Capricorn. Buat kalian itu ada di rumah ke-12. Rumah ke-12 apa sih? Tentang karma, ending, closure, limiting beliefs, kepercayaan atau keyakinan yang membatasi diri kalian sendiri, ya, nilai-nilai yang kalian pegang yang membatasi diri kalian sendiri, alam bawah sadar kalian, ya. Kalian dapat tuh full. Pluto retrograde itu apa sih? Pluto itu tentang transformasi. Pluto itu tentang penjaga kegelapan. Dia retrograde artinya energinya adalah kalian diminta untuk merevisi, ya, untuk yang namanya perubahan itu benar-benar bisa terjadi, karena perubahan itu tidak akan pernah terwujud kalau kita masih dengan mindset yang lama. The Fool, kalian siap, kalian benar-benar udah siap sih dengan energi The Fool, ya. Kalian siap untuk menempuh apapun itu resikonya. Ini energi Aries, ya. Energi Aries buat kalian itu di rumahnya Aries, yaitu ada di rumah ketiga, ya, tentang rumahnya Merkuri, dan tanggal 29 itu juga Merkuri retrograde di Gemini, ya. By the way, rumah ketiga itu buat kalian itu Aries, rumahnya Aries, dan kalian dapat Temperance. Kalian lagi proses pemulihan, proses meninggalkan, ya, mencoba menanggalkan kebiasaan-kebiasaan atau keyakinan-keyakinan yang selama ini membatasi diri kalian sendiri untuk mencapai kebebasan itu sendiri. Ini energi Sagittarius. Sagittarius buat kalian itu ada di rumah ke-11, ya. Rumah ke-11 itu tentang apa? Society, komunitas,
tentang keadilan sosial, kemanusiaan, harapan-harapan, aspirasi, pertemanan, persahabatan. Kalian dapat High Priestess. Ada rahasia di situ. Ada yang harus terungkap. Ini sangat intuitif ya. Ini energi Pisces. Kalian mencoba mempelajari hal-hal yang sifatnya misteri, yang masih misteri buat kalian. Ada harapan-harapan di situ tapi masih misteri. Ada ya di rumahnya Pisces ya. Ada the moon, sangat emosional. Kalian dapat the moon ya di rumah kedua, di rumahnya Pisces. Sangat emosional. Atau ini energinya energinya Cancer di rumahnya Pisces, ada energinya Pisces. Tapi ini juga the moon ini bisa jadi energi. Secara astrologi the moon itu punyanya Cancer ya. Tapi kalau menurut tarot the moon itu punyanya Pisces. Anyway, kalau ini Cancer artinya di rumah Cancer itu ada di rumah keenam kalian, di kesehari-harian, kesehatan, kebiasaan-kebiasaan kalian, rutinitas kalian, ya, dan bagaimana kalian melayani orang lain. Kalian dapat the word. Ini energinya Saturn, energinya Aquarius itu sendiri. Ini energi kalian sendiri dan Saturn memang di Aquarius. Dan di rumahnya Aquarius, di rumah pertama, bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian sendiri, kesan orang lain terhadap kalian. The Hangman. Ada yang bergantung, ada yang ada ketergantungan, ada pengorbanan, ada pengkhianatan. Energi Pisces, emosional. Ouch. Karena kalian merasa harus kali ya, tertekan di keseharian kalian. Dan Merkuri tanggal 29 April itu juga masuk ke Gemini, meninggalkan Taurus. Taurus tadi rumah keempat kan, rumahnya Gemini di mana? Di rumah kelima untuk Aquarius. Di rumah kelima kalian dapat Death. Rumah kelima itu tentang bagaimana kalian having fun, bagaimana kalian mencari kesenangan, tentang anak-anak, tentang kreativitas, bagaimana kalian mengekspresikan diri. Ada yang kalian harus tinggalkan. Ini energinya Scorpio. Di rumahnya Scorpio itu ada rumah ke-10, karir, reputasi, long term goal. Ada yang harus kalian tinggalkan. Dan ini sangat emosional loh. Mungkin berbeda kalian tentang anak, atau project. Rumah ke-10, di rumah ke-10, di rumahnya Scorpio ya. Yang mana ada South Node juga di situ ya. Hal-hal yang kalian udah ngelotok, paham bener nih. Kalian dapat the Wheel of Fortune, energinya Jupiter, di mana Jupiter ada di Pisces. Sangat emosional. Kemana arahnya? Kalian mau ngejot sepeda itu, mau ngejot sepeda itu kemana? Mau dibawa kemana sepedanya? Kalian sangat emosional. Mau dibawa kemana tuh sangat emosional. Tergantung perasaan.
itu Merkuri di Gemini. Jadi mungkin tanggal 29 April itu kalian mencoba untuk meninggalkan cara berpikir atau nilai-nilai ya, atau mindset tentang yang namanya kesenangan ya, apapun itu kesenangan, apapun itu yang kalian nikmati, untuk lebih fokus pada tujuan, goal, nggak lagi ngikutin perasaan. Lunar eclipse gerhana bulan di Scorpio soalnya. Buat kalian di rumah ke-10. Itu tanggal 16. Anyway, solar eclipse di Taurus, gerhana matahari ya. Itu di rumah keempat. Buat kalian home, family dan tradisi, itu ada the lovers, energi Gemini. Kalian diminta untuk bercermin. Di rumah Gemini ada apa tadi? Death. Ada yang berakhir di rumah. Entah itu rumah, tempat tinggal, properti, entah itu keluarga, anak, untuk memulai sesuatu yang baru. Tapi karena session gerhana ini tentang karma lama dan karma baru yang kita ingin bentuk, meninggalkan karma lama untuk memulai karma baru gitu. Oke. Untuk mencapai tujuan. Untuk kita langsung ke Mei ya, bulan Mei tanggal 2 ya, itu Venus masuk ke Aries ya. Venus masuk ke Aries meninggalkan Pisces. Venus itu tentang apa sih? Money, relationship, harmoni. Dia masuk ke rumahnya Aries, ke rumah persepsi, ke rumahnya Merkuri. Udah saatnya kalian untuk healing dengan Venus di Aries, untuk mencapai keseimbangan ya, untuk meninggalkan apapun yang kalian dapat, istilahnya apapun yang pengalaman, edukasi, pengetahuan, yang kalian dapatkan hingga saat ini yang membentuk keyakinan-keyakinan atau persepsi lama, dan healing, proses pemulihan untuk membangun relationship yang lebih baik, karena Venus tentang relationship dan money. Tanggal 3 Jupiter nge-support Pluto in retrograde. Jupiter itu masih di Pisces ya kan, kalian dapat demun emosional ya. Pluto retrograde di mana? Di Capricorn, yaitu di rumah ke-12 kalian, yang mana tentang the full. Apapun kalian ingin memulai sesuatu yang baru yang kalian ingin mulai itu, walaupun kalian udah siap menempuh apapun itu resikonya ya, yang jelas perasaan kalian, Jupiter ada di sini. Emang Jupiternya sekarang istilahnya, dia selama Jupiter masih di Pisces, kalian tuh secara emosional tuh nggak gede-gedein gitu. Karena Jupiter dimanapun dia berada, dia akan memperbesar itu. Sangat emosional jadinya kalian. Untuk memulai sesuatu yang baru itu kalian sangat emosional. Oke. Tanggal, karena didukung penuh sama Jupiter ya kan, perubahan-perubahan itu. Anyway, tanggal 10, yang mukanya ngeselin. Tanggal 10 Merkuri retrograde di Gemini. Lagi-lagi di rumah Gemini ada death. Dia retrograde tapi artinya pengulangan,
persepsi energi yang sama akan dihadirkan, cuman untuk ngingetin kalian untuk meninggalkan mindset atau persepsi yang lama. Ya, ini energinya Scorpio. Di rumah Scorpio itu ada The Wheel of Fortune, energi Jupiter. Jupiter masih di Pisces, yang sangat emosional itu tadi. Jangan berlebihan dalam merasa. Kemanapun kalian pergi, jangan berlebihan dalam merasa. Apapun yang kalian, ya kenapa gue bilang kemanapun kalian pergi, maksudnya ini karena dia bawa sepeda, arahnya kemana kan gitu. Oke. Jadi kalau berlebihan itu, kalau kalian sangat emosional, nanti kesandung sama hal-hal yang sifatnya alam bawah sadar kalian sendiri. Berdasarkan pengalaman kalian sendiri. Anyway, tanggal 10 itu juga Jupiter masuk ke Aries, meninggalkan Pisces. Senang ya kan? Kalian jangan jadi nggak terlalu baper. Ya, Jupiternya masuk ke Aries. Jupiternya itu mendukung penuh untuk perubahan itu sendiri, proses pemulihan kalian, temperance. Ya. Untuk lebih balance, kalau di kartu-kartu deck tarot normalnya kan dia menyampur ini ya, water sama fire ya, air sama api, di balancing sama dia ya. Untuk lebih balance dengan sisi emosional dan passionnya, hasrat. Oke. Tanggal 16 gerhana bulan di Scorpio, rumah 10 kalian. Nggak perlu gua ulang kan ya. Itu kalau kalian bisa mengendalikan sisi emosional dan hasrat kalian yang di bawah kontrol, di bawah kendali semuanya. Tanggal 20 matahari masuk ke Gemini, meninggalkan Taurus. Artinya sudah saatnya untuk meninggalkan hal-hal yang memang sudah tidak sejalan lagi. Entah itu bagaimana kalian having fun, bersenang-senang, entah itu tentang romance, love affairs, entah itu tentang kreativitas, segala hal yang membuat kalian nikmat, yang membuat kalian enjoy gitu kan. Itu ada terang ya, ada terang. Kalian akan dapat pencerahan tentang apa yang kalian harus tinggalkan, mungkin juga tentang anak-anak. Tanggal 22 Merkuri lanjut retrograde sampai balik ke Taurus. Di rumah Taurus ada The Lovers. Kalian diminta lagi bercermin untuk bisa meninggalkan lagi, ya, bercermin di home, family, dan tradisi, bahkan fondasi yang kalian ingin bangun. Nilai-nilai stabilitas tradisi yang seperti apa, berdasarkan apa, fondasi yang seperti apa yang kalian ingin bangun. Seperti yang sudah-sudah, atau tanggal 24 Mars masuk Aries, meninggalkan Pisces. Healing, pemulihan, tindakan kalian untuk menanggalkan apapun itu kebiasaan kalian, alam bawah sadar. Bukan dalam bahasa ada society, karena di rumah Sagittarius itu ada segala misteri, ya, segala misteri, rahasia, apapun itu, ya, aspirasi bahkan untuk lingkungan sekitar yang kalian coba lagi dalamin, ya. Bagaimana kalian ingin mengembangkan itu, kalian lagi coba untuk memulihkan diri.
itu ya karena Mars ya, jadi tindakan ya kalian apa, dan Jupiter juga ada di situ, jadi grab the ball, jemput bola. Tindakan apa untuk pemulihan itu, dari pemulihan dari kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisi atau keyakinan-keyakinan lama. Jupiter akan memberi berkah. North Nodes, Ponjang, Merkuri di Taurus. Uranus, North Nodes itu ada di Taurus. Ya. Artinya North Nodes itu kan takdir arahnya kemana untuk 2 tahun ke depan itu ya, buat kalian fokusnya adalah home, family, dan tradisi ya, 2 tahun ke depan. Dan Uranus itu rebellion, pemberontak. Dia selalu mempertanyakan status quo. Dan dia juga inovator. Uranus itu punyanya si Aquarius loh ya. Jadi kalian mencoba untuk menyeimbangkan, menyelaras ya. Tanggal 28, tanggal 30 nyumu di Gemini. Tara. Ya, ini keseimbangan antara gerhana matahari dan gerhana bulan. Karena gerhana mataharinya itu ada di Taurus. Taurus itu elemen tanah yang sifatnya materi. Bumi itu sendiri tentang agrikultur juga, tentang stabilitas ya, komitmen, tradisi, nilai ya. Sedangkan Scorpio itu tentang emosional, tentang rasa yang tak terlihat, karma lama dan karma baru. Ini tentang keseimbangan antara spiritual dan material. Ada yang harus kita tinggalkan untuk lebih tercapainya keseimbangan itu sendiri. Oke. Alam bawah sadar kalian, The Empress. The Empress itu energi Venus. Kalian siap melahirkan situasi, suasana, keadaan yang baru. Venus itu akan ada di masih ada di Pisces dan akan beralih ke tanggal 28 belum gue sebut ya. 28 Venus masuk ke Taurus. Maaf. Venus masuk ke Taurus meninggalkan Gemini. Begitu kalian bisa menanggalkan apapun ya, keyakinan lama kalian ya, melepaskan karma lama ya. Venus memberkahi rumah keempat ya. Masuk ke Taurus, The Empress. Kalian siap melahirkan, menciptakan, merealisasikan suasana atau situasi yang baru tentang rumah, tentang home, family, dan tradisi. Oke, udah segitu aja. Semoga berguna dan resonate. Kalau ya, jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan kalau kalian butuh personal reading, entah itu perusahaan, bisnis, karir, relationship, any kind ya, kalian bisa kontak gue. Tertulis di bawah itu di box description ya, bagaimana kontak gue. Dan terima kasih udah nonton. Dadah.